Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, there he is. Inilah satu-satunya gol yang berhasil diciptakan oleh Socrates ke gawang tim filsuf Jerman dalam pertandingan yang digelar di Munich Olympic Stadium di Jerman pada September 1972. Socrates memperoleh umpan dari Archimedes dari sisi kanan lapangan, yang diumpan lambung lalu kemudian disundul oleh Socrates dengan gaya diving header, dan terjadilah satu-satunya gol itu. Video barusan adalah video potongan dari sketsa komik yang berjudul Philosopher Football Match yang digubah oleh Monty Python, grup komika asal Inggris. Ada beberapa orang dalam grup komika ini, diantaranya John Cleese yang dalam laga itu sebagai Socrates. Dia adalah aktor komikus asal Inggris. Kemudian ada Eric Idle, seorang animator Amerika, dalam laga itu sebagai Archimedes yang memberi umpan pada Socrates. Kemudian tiga sosok lainnya ada Graham Chapman, kemudian Terry Jones, dan Michael Palin. Monty Python sendiri dibentuk pada tahun 1969, pada saat itu mengisi serial televisi BBC di Inggris dengan tajuk Monty Python Flying Circus. Nah, The Philosopher Football Match ini adalah salah satu episode di dalam serial itu, yang mana menghadirkan dua tim sepak bola filsuf dari dua negara, yaitu Yunani klasik dan Jerman. Ada beberapa tokoh-tokoh besar atau pemikir besar yang terlibat di dalam laga sepak bola itu tersebut. Coba kita lihat misalnya line up berikut ini. Dari Yunani menduetkan Socrates dan Archimedes di lini depan. Lalu kemudian lini tengah ada Plotinus, Epikuros, Heraklitos, dan Demokritos. Sementara lini belakang ada Sophocles, Epictetus, Aristoteles, dan Empedocles. Adapun Plato memilih berposisi sebagai penjaga gawang. Tim Yunani klasik tidak memiliki pemain pengganti, sementara pelatihnya adalah mentor. Kemudian, dari tim sepak bola filsuf Jerman, lini depan memasang Nietzsche dan Heidegger. Lini tengah ada Karl Jaspers, Schlegel, Wittgenstein, dan Beckenbauer. Nah, Beckenbauer ini sebetulnya pemain asli, bukan dari kalangan filsuf ya. Dia adalah seorang profesional. Lalu kemudian lini belakang ada Schopenhauer, kemudian Immanuel Kant, Hegel, dan Schelling. Sementara penjaga gawang Leibniz. Adapun Karl Marx sebagai pemain pengganti, dia nanti akan mengganti posisi Wittgenstein. Dan sebagai pelatihnya adalah Martin Luther King. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Confucius. Sementara linesman-nya yaitu Thomas van Aquinas dan Augustinus. Pemilihan filsuf yang diletakkan di beberapa line up ini saya tidak menemukan alasannya dari Monty Python ya. Mengapa misalnya Socrates dan Archimedes diletakkan sebagai striker dan Plato justru sebagai penjaga gawang? Atau kalau dari Jerman, mengapa Nietzsche dan Heidegger sebagai striker, mengapa bukan Leibniz yang di video itu diletakkan di penjaga gawang? Mungkin saja dugaan saya dia tidak terlalu berhubungan dengan aliran filsafatnya atau corak filsafatnya, melainkan lebih kepada ya sebatas mengambil saja dan diletakkan bahwa ini filosof dari Jerman dan filosof dari Yunani klasik sudah selesai. Come together to shake hands. We're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand and they're off. Nietzsche and Hegel. Pertandingan segera dimulai. Begitu peluit kick off ditiup, para filsuf yang bijaksana itu bukannya mengejar bola. Mereka malah bertanya-tanya, ragu, heran, dan merenung. Semuanya terlihat berputar-putar di lapangan. Ini bisa jadi sebuah sindiran bahwa filsuf kadang ribet ketika dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Baru setelah berputar-putar selama 89 menit, Archimedes berteriak Eureka. Lalu dia menendang bola dan menggiring serta memberi umpan lambung kepada Socrates yang kemudian dituntaskan dengan diving header oleh Socrates. And I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, there he is. Socrates has scored. Eureka itu sendiri sebetulnya teriakan yang bersifat menandai suatu penemuan ilmiah menurut saya. Konon cerita Archimedes ini pada suatu hari dia mandi di kamar mandi, lalu kemudian dia nyemplung ke dalam bak mandinya. Pada saat dia nyemplung, ternyata air yang tumpah itu dalam temuan Archimedes sama volumenya dengan tubuh Archimedes yang masuk ke dalam bak mandi itu.
Selain itu dia juga mengamati ternyata tubuhnya yang jatuh di dalam air bak mandi itu ternyata dipengaruhi oleh berat badannya kira-kira. Bukan karena tarikan gravitasi bumi yang ditemukan oleh Newton pada abad modern nantinya. Nah, pada saat Archimedes menemukan dua hal inilah lalu dia berteriak, Eureka. Eureka itu saya menemukan artinya. Lalu kemudian dia keluar dari kamar mandi katanya dan berteriak-teriak begitu, dia telah menemukan tanpa sadar bahwa Archimedes belum mengenakan pakaian. Ya. Tentu saja pada saat itu belum ada handuk yang bisa digunakan kira-kira. Dari peristiwa Archimedes ini kita bisa melihat seolah-olah bahwa sains itu merealisasikan apa yang dipikirkan oleh filsafat. Jadi begitu filsafat atau para filsuf itu bingung, meragu, kemudian dia merenung kira-kira, maka sainslah yang kemudian mewujudkan atau merealisasikan ide-ide mereka menjadi sesuatu hal yang praktis yang itu kita hari ini sebut sebagai ilmu. Namun ternyata dari goal yang berhasil diciptakan oleh Socrates ini, para pemikir Jerman memberikan protesnya. Hegel mengatakan bahwa realitas itu adalah sebatas a priori. Jadi goal itu tidak konkret kira-kira. Kemudian Kant mengatakan bahwa secara ontologis realitas itu imajinatif. Berarti goalnya itu adalah goal yang imajinatif kira-kira. Kemudian Karl Marx bilang itu offside. Nah, sepertinya apa yang disampaikan oleh Marx ini benar ya. Kalau kita lihat tayangan ulang goal yang dicetak oleh Socrates. Dari sketsa komik sepak bola yang digubah oleh Penty Piton ini sebetulnya kita bisa belajar beberapa hal tentang filsafat ya. Yang pertama adalah bahwa filsafat itu bisa disampaikan melalui medium yang humorikal ya. Jadi filsafat tidak harus selalu tegang, filsafat tidak harus selalu seserius itu kira-kira. Bisa melalui hal-hal yang humorikal dan itu mungkin lebih mudah diterima, lebih mudah ditangkap oleh sebagian kalangan, tidak semua kalangan. Lalu kemudian kita bisa melihat juga bahwa Monty Python ini juga menunjukkan bagaimana karakter filsafat ya. Bahwa filsuf itu punya kecenderungan meragu, berputar-putar dulu, tidak praktis kira-kira ya. Bahkan itu juga dialami ya, karena ini digubah di Inggris, berarti orang-orang Eropa pada zamannya Monty Python ini juga punya pandangan yang demikian terhadap para filosof. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana filsafat itu dimasukkan ke dalam disiplin-disiplin yang lain atau bidang-bidang yang lain. Misalnya barusan sebagaimana ditunjukkan oleh Monty Python itu bisa masuk ke dalam sepak bola. Jadi bagaimana sepak bola bisa dipraktekkan juga, ya, dilakukan juga oleh para filosof. Artinya ada nilai-nilai filosofis juga di dalam sepak bola. Bahkan jika ditarik kepada hal-hal yang jauh atau hal-hal yang lain daripada sekedar sepak bola, juga bisa kita temukan hal-hal yang filosofis. Memang Monty Python ini memiliki kecenderungan untuk memparodikan hal-hal yang intelektual, termasuk salah satunya adalah yang berbau filsafat. Jadi selain The Philosopher Football Match, Monty Python juga menggubah serial drama yang juga berbau filsafat, misalnya Philosopher Drinking Song, sebuah lagu yang memparodikan nama-nama filsuf dengan karakter yang mereka sematkan sendiri. Kemudian selain itu ada Mrs. Premise and Mrs. Conclusion, Visit Jean-Paul Sartre, yang ingin membicarakan tentang freedom ya, kebebasan terutama dalam sudut pandang Jean-Paul Sartre.